Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam, di mana topik pembahasan kita adalah kondisi masyarakat sebelum Islam. Pembahasan yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah ini adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan Nabi Ibrahim ini dan istrinya Hawa, serta anaknya Ismail, membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang ini terpelihara, seperti adanya Ka'bah, Makom Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diikuti oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Jadi kepercayaan masyarakat ini adalah sebelum datangnya Islam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu penganut agama Tauhid. Namun setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah ini mulai pindah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di mana proses perpindahan ini berawal dari Amir bin Lubai, yaitu seorang pembesar suku Khuzar. Ketika ia melakukan perjalanan ke Syam atau Syria, beliau ini melihat penduduk kota Syam ini melakukan ibadah dengan menyembah berhala, sehingga dia tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktekkan di Mekah. Dan setelah itu dia membawa berhala yang diberi nama Hubei dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubei ini menjadi pimpinan berhala yang lainnya, seperti Latah, Uzzah, dan Manah. Di samping kepercayaan mereka untuk menyembah berhala ini, ada beberapa kepercayaan lain yang berkembang di Mekah. Antara lain, menyembah malaikat, ialah sebagai masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian masyarakat ini beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagai masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka mengadakan sesajian berupa kurban sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Jadi masyarakat Arab ini percaya bahwa ketika mereka menyembah jin dan ruh, mereka akan terhindar dari bencana dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi di saat agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan datang beberapa orang yang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi. Ketika wafatnya Nabi Ismail ini, maka masyarakat itu mulai tidak menyembah selain Allah. Akan tetapi ketika agama dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan berbalik, yaitu menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Saf, Usaidah, Utsman bin Khawaris, Abdullah bin Jaza, dan Zainal bin Umar. Mereka ini adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Materi selanjutnya yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab ini memiliki karakter yang positif, seperti memiliki sikap pemberani, memiliki ketahanan yang luar biasa, kekuatan daya ingat, kebebasan, loyal terhadap pimpinan, bahkan pola hidup yang sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Mereka ini melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti minum khamar, dan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah, di mana perempuan dipandang ibarat binatang peliharaan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri, dan laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semuanya. Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ini adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi ketika sebelum datangnya Islam ini, masyarakat Mekah ini meyakini bahwa mereka ini malu akan memiliki anak perempuan, sehingga pada akhirnya mereka melakukan penguburan anak perempuan secara hidup-hidup. Selain dari itu, sistem perbudakan
berlaku di masyarakat Arab ini yaitu memiliki kebiasaan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebiasaan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang. Dan barang dagang yang bisa dijual dan dibunuh, posisi budak ini tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Materi yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab ini memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan, di mana peternakan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah yang sudah musim hujan dan padang rumput, yaitu mereka juga mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari kemahnya yaitu di bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka ini menjualnya kepada orang lain, yaitu orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Kebiasaan orang-orang Quraisy ini mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman, dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam. Dalam bidang ekonomi ini, kehidupan masyarakat sebelum Islam yaitu salah satunya yaitu yang sangat terkenal yaitu riba, yang sudah menjadi tradisi yang lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat dari terpengaruhnya sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruhnya dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Materi yang terakhir yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam ini dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota Al-Hadarah yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Makkah dan Madinah. Kota Mekah ini merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan, di mana para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman yang menjualnya ke Syria Utara. Yang kedua, penduduk pendalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara mereka hidup ini adalah nomaden, yaitu berpindah dari suatu negara ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencarian yang tepat bagi kehidupan mereka, yaitu sebagai pemelihara ternak, domba, dan unta. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Byzantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zureter, serta dinasti Himmar yang berkuasa di bangsa Arab bagian selatan, di mana kondisi politik Arab ini terpengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dan Kekaisaran Byzantium dan Persia. Yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zureter. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, dan saya berharap semoga video pembelajaran ini dapat berguna dan menambah wawasan kita untuk kedepannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.